Kamu tahu nggak apa itu kadar abu dan mineral metodologi redox? Nggak tahu? Apa? Itu emang apaan? Bisa nggak kamu jelasin? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naufal Al-Hazazi dengan NIM 44442100041 dari kelas 4C Teknologi Pangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kadar abu dan mineral metode titasi redox. Jadi sebelum kita memahami apa itu titasi redox, di sini kita harus mengetahui dulu apa itu analisis kadar abu. Abu sendiri adalah residu anorganik dari proses pembakaran atau oksidasi komponen organik bahan pangan. Kadar abu merupakan residu anorganik yang didapat dengan cara mengabukan komponen-komponen organik dalam bahan pangan. Bahan pangan terdiri dari 96% bahan anorganik dan air, sedangkan sisanya merupakan unsur-unsur mineral. Kadar abu total adalah bagian dari analisis proksimat yang bertujuan untuk mengevaluasi nilai gizi suatu produk atau pangan, terutama total mineral. Kadar abu dari suatu bahan menunjukkan total mineral yang terkandung dalam bahan tersebut. Mineral itu sendiri terbagi menjadi 4, yaitu 1. Ada garam organik, yaitu garam-garam asam malat, oksalat, asetat, atau pektat. Yang kedua ada garam anorganik, yaitu ada garam fosfat, karbonat, klorida, sulfat, dan nitrat. Yang ketiga ada senyawa kompleks, yaitu ada klorofil, pektin, mioglobin. Dan yang terakhir ada kandungan abu dan komposisinya tergantung macam bahan dan cara pengabuannya. Lanjut, karena kalian tadi sudah mengetahui apa itu analisis kadar abu, di sini saya akan menjelaskan seberapa pentingnya sih analisis kadar abu itu. Jadi, analisis kadar abu dalam suatu bahan atau produk pangan sangat penting untuk dilakukan. Tujuan dilakukannya penentuan kadar abu total antara lain untuk yang pertama, menentukan baik atau tidaknya suatu pengolahan bahan atau produk pangan. Misalnya pada proses penggilingan sebuah pati, ya kita ambil contohnya gandum, diharapkan dapat dipisahkan antara bagian endosperm dengan kulit dan lembaganya. Apabila masih banyak katul atau kulit atau lembaga terikut dalam endosperm, maka tepung gandum yang dihasilkan akan mempunyai kadar abu yang relatif tinggi. Yang kedua, analisis kadar abu dapat kita gunakan untuk mengetahui jenis bahan yang digunakan. Penentuan kadar abu dapat digunakan untuk memperkirakan kandungan buah yang digunakan untuk membuat jelly atau marmalade. Kandungan abu juga dapat dipakai untuk menentukan atau membedakan fruit vinegar asli atau sintesis. Yang terakhir, penentu parameter nilai gizi suatu bahan pangan. Adanya kandungan abu yang tidak larut dalam asam yang cukup tinggi menunjukkan adanya pasir atau kotoran yang lain. Bahan yang mempunyai kadar air tinggi sebelum pengabuan harus dikeringkan terlebih dahulu. Bahan yang mempunyai kandungan zat yang mudah menguap dan berlemak banyak pengabuan dilakukan dengan suhu mula-mula rendah sampai asam hilang. Baru kemudian dinaikkan suhunya sesuai dengan yang dikehendaki. Sedangkan untuk bahan yang membentuk buih waktu dipanaskan harus dikeringkan dahulu dalam oven dan ditambahkan zat anti buih misalnya olive atau parafin. Bahan yang bersifat asam misalnya buah-buahan disarankan menggunakan krus porselen yang bagian dalamnya dilapisi silika. Sebab bila tidak dilapisi akan terjadi pengikisan oleh zat asam tersebut. Wadah yang terbuat dari nikel tidak dianjurkan karena dapat bereaksi dengan bahan membentuk nikel karbonil bila produk banyak mengandung karbon. Alkalinitas abu sering pula dilakukan penguaian untuk mengetahui asal bahan yang dianalisa.
Abu yang berasal dari buah-buahan dan sayur-sayuran adalah bereaksi alkalis. Sedangkan yang berasal dari daging dan hasil olahan bereaksi asam. Shopee COD, Shopee COD. Bayar langsung di tempat. Tanpa tabungan, tanpa rekening. Pakai Shopee COD. Shopee COD, Shopee COD. Pasti dapat gratis ongkir. Shopee COD, Shopee COD. Pasti dijamin aman. Pakai Shopee COD. Kita masuk ke dalam mineral. Mineral yang terdapat dalam suatu bahan dapat merupakan dua macam garam, yaitu garam organik dan garam anorganik. Yang termasuk dalam garam organik misalnya garam asam malat, oksalat, asetat, dan pektat. Sedangkan garam anorganik antara lain dalam bentuk garam fosfat, karbonat, klorida, sulfat, dan nitrat. Mineral yang terdapat dalam tubuh dan makanan terdapat dalam bentuk ion-ion. Yang terdapat sebagai ion positif adalah Na+, K+, Ca+, dan terdapat sebagai ion negatif adalah Cl-, sulfat, fosfat. Ion-ion ini terdapat dalam cairan tubuh. Pada tulang dan gigi, mineral berada dalam bentuk garam, terutama sebagai garam kalsium dan fosfat. Mineral juga terdapat sebagai senyawa organik misalnya dalam fosfoprotein, fosfolipid, hemoglobin, hormon tiroksin, atau asam amino yang mengandung 4 atom iodium. Keseimbangan ion-ion mineral dalam tubuh mengatur proses metabolisme, mengatur keseimbangan asam basa, tekanan osmotik, membantu transport senyawa-senyawa penting pembentuk membran. Di antaranya merupakan konstituen pembentuk jaringan tubuh. Secara tidak langsung, mineral banyak yang berperan dalam proses pertumbuhan. Peran mineral dalam tubuh berkaitan satu sama lain, dan kekurangan atau kelebihan salah satu mineral akan berpengaruh terhadap kerja mineral lainnya. Mineral dalam tubuh kita berfungsi sebagai bahan pembentuk bermacam jaringan tubuh seperti tulang dan gigi, rambut, kuku, dan kulit, serta sel darah merah. Kalsium dan fosfor merupakan mineral yang terbanyak dalam tubuh. Yang kedua, memelihara keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh melalui penggunaan Cl, P, S sebagai pembentuk asam dan Ca, Fe, Mg, K, serta Na sebagai pembentuk basa. Yang ketiga, membantu dalam pengiriman isyarat syaraf ke seluruh tubuh. Yang keempat, merupakan bagian dari cairan usus. Yang kelima, mengatur kepekaan syaraf dan konsentrasi otot. Dan terakhir, membantu proses pembekuan darah. Komponen mineral dalam suatu bahan sangat bervariasi baik macam dan jumlahnya. Beberapa contoh bisa kita lihat di sini. Yang pertama ada kalsium. Di antara komponen yang ada, kalsium relatif tinggi pada susu dan hasil olahannya. Serealia, kacang-kacangan, ikan, dan telur, serta buah-buahan juga termasuk di dalamnya. Sebaliknya, bahan yang kandungan kalsiumnya sedikit adalah gula, pati, dan minyak. Yang kedua ada fosfor. Bahan yang kaya akan fosfor adalah susu dan olahannya, daging, ikan, daging unggas, telur, dan kacang-kacangan. Yang ketiga ada besi. Bahan yang kaya mineral besi adalah tepung gandum, daging, unggas, ikan, seafood, dan telur. Sedangkan makanan yang sedikit mengandung besi adalah susu dan hasil olahannya, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Yang keempat ada sodium. Bahan yang mengandung banyak sodium adalah garam yang banyak digunakan sebagai ingredient dan salted food. Yang kelima ada potasium. Bahan yang mengandung banyak potasium adalah susu dan hasil olahannya, buah-buahan, serealia, daging, unggas, telur, dan sayur-sayuran. Yang keenam ada magnesium. Bahan yang banyak mengandung magnesium adalah kacang-kacangan,
serealia, sayur-sayuran, buah-buahan, dan daging. Yang ketujuh ada belerang, banyak terdapat dalam bahan yang kaya akan protein seperti susu, daging, kacang-kacangan, dan telur. Yang ke-8 ada kobalt, bahan yang kaya mineral kobalt adalah sayuran dan buah-buahan. Yang ke-9 ada zinc, bahan makanan hasil laut merupakan bahan makanan yang banyak mengandung unsur zinc. Kadar mineral dalam bahan pangan mempengaruhi sifat fisik bahan pangan serta keberadaannya dalam jumlah tertentu mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme jenis tertentu. Penentuan tahap yang kedua adalah penentuan individu mineral yang ada dalam abu. Banyak cara yang dapat dipakai dalam penentuan mineral yaitu secara kimiawi dan secara spektrofotometri. Untuk cara kimiawi memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan cara spektrofotometri cukup cepat dan mempunyai ketelitian yang lebih bagus. Penentuan dengan spektrofotometri yang terkenal adalah spektrofotometer serapan atom. Setelah kita mengetahui apa itu analisis kadar abu dan mineral, di sini saya akan menjelaskan apa itu titrasi redoks. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron, dan reaksi reduksi adalah reaksi penerimaan elektron. Reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron di mana setiap atom, ion, atau molekul yang melepaskan elektron mengalami reaksi oksidasi meskipun reaksi tersebut tidak melibatkan oksigen. Pengoksidasi atau oksidator adalah zat yang dapat mengoksidasi atau menyebabkan zat lain mengalami reaksi oksidasi. Jadi, oksidator adalah zat yang mengalami reduksi atau reaksi pelepasan oksigen atau reaksi yang menghasilkan. Reduksi atau disebut juga reduktor adalah zat yang dapat mereduksi atau menyebabkan zat lain mengalami reaksi reduksi. Jadi, reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi, reaksi kenaikan bilangan oksidasi. Pengertian oksidator dan reduktor dalam reaksi redoks ditinjau dari penggabungan dan pelepasan oksigen, dan penentuan oksidator dan reduktor dalam reaksi redoks ditinjau dari penggabungan dan pelepasan oksigen. Dalam titrasi redoks terkadang perlu menggunakan indikator redoks yang mengalami perubahan warna atau potensiometer untuk mengetahui titik ekuivalen atau titik akhir. Dalam kasus lain, zat yang terlibat sendiri mengalami perubahan warna yang memungkinkan kita untuk mengetahui kapan titik kesetaraan antara jumlah mol oksigen dan perekam telah tercapai, seperti yang terjadi pada iodometri atau permanganometri. Nah, di sini ada macam-macam titrasi redoks. Yang pertama ada permanganometri, yang kedua ada iodin, yang ketiga ada bromo, yang keempat ada cerimetri. Metode titrasi permanganometri dalam penentuan kadar besi yaitu yang pertama ada preparasi larutan stok, yang kedua standarisasi larutan manganet, yang ketiga standarisasi larutan cerium, yang keempat pengukuran kadar besi 2 menggunakan metode permanganometri. Pada metode titrasi iodometri dalam penentuan bahan makanan dan minuman kemasan, yang pertama ada vitamin C pada minuman kemasan ditetapkan dengan larutan iodium yang sudah distandarisasi. Yang kedua, di pipet 10 ml larutan sampel lalu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Yang ketiga, ditambahkan 1,2 ml larutan H2SO4 10%, ditambahkan beberapa tetes larutan amilum 1%. Yang terakhir, dititrasi dengan larutan 12 standar sampai berwarna biru diulang 15 kali. Nah, jadi itu analisis kadar abu dan mineral, titrasi redoks. Sekarang udah paham belum? Wah, ternyata keren juga ya bisa begitu. Paham.
Penjelasannya sangat mudah dipahami kok. Aku yang awam aja jadi bisa mengerti. Keren. Nah, analisis kadar abu dan mineral ini tidak hanya bisa dipakai di metode titrasi redoks saja. Jadi metode-metode lainnya pun masih banyak dan mereka semua nggak kalah keren. Jadi kalau kamu ingin tahu, kamu bisa nonton next videonya ya. Sekian dari saya, Naufal Al-Azazi. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.